Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang Islam kecuali dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi tahukah bahwa gambaran tentang surga itu akan terlintas oleh manusia ketika mereka mendapatkan gambaran tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Ada sebuah buku yang sangat bagus yang menerangkan tentang gambaran surga dan neraka sekaligus, yang berjudul Mawsu'atul Akhirah Al-Jannatu wan Nar, ensiklopedia tentang akhirat, menggambarkan tentang surga dan neraka. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu perlahan-lahan agar kita mendapatkan gambaran yang maksimal, sehingga kita terdorong, termotivasi untuk berburu meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bagian pertama di buku ini disebutkan ayat Al-Quran yang bunyinya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti mereka yang sangat indah dipandang oleh mata. Apa maksud tidak ada seorang pun mengetahui? Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang diciptakan di muka bumi ini yang tahu, meskipun ia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemampuan untuk berhujjah, keluasan ekspresinya, kemampuan berkhayalnya, ya, tidak ada yang bisa menggambarkan secara gamblang bagaimana sesungguhnya surga yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena surga itu adalah ciptaan Allah, dan Allah itu maha tinggi dari segala-galanya, dan dialah Allah sebagai zat sebaik-baik yang menciptakan. Oleh karena itu, di sana ada hikmah di balik semua itu, agar setiap manusia bersiap-siap, ya, beramal dan berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagian sifat-sifat surga di dalam Al-Quran agar mudah dipahami oleh hamba-hambanya yang beriman. Juga agar mereka mengetahui bahwa yang menunggu mereka ialah urusan yang sangat besar, ya, yang melampaui gambaran angan-angan manusia atau imajinasi manusia. Sehingga mereka pun akan senang, kemudian akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang berhak mendapatkan surga tersebut? Yang berhak mendapatkan surga tersebut adalah orang-orang yang soleh dengan kemuliaan takwanya dan pemahaman tauhidnya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di atas syiar inilah dunia seisinya berdiri, seluruh alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui galaksi, planet, ya, langit, bulan, semuanya yang berisi tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan yang tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan manusia, semuanya berdiri tegak di atas la ilaha illallah. Semuanya mengikrarkan bahwa tidak ada ilah yang patut disembah, ditaati, ditunduki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berbicara tentang surga, ini adalah berbicara tentang pembicaraan yang sangat tinggi, yang melebihi daripada pembicaraan lainnya, karena ini pembicaraan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa besarnya. Bahkan ketinggian surga ini, ya,
ketinggian surga ini tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu karena surga adalah tempat tinggal makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tempat tinggal khususnya orang-orang yang bertauhid. Mereka akan kekal di dalamnya tanpa batas usia. Sekalipun kita menyebutkan tentang zaman dengan dunia seisinya, ada yang mengatakan miliaran tahun, bukan triliunan tahun lebih, semua tersebut akan terasa sedikit dibandingkan usia ataupun masa zaman yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertauhid nanti di surga. Tidak ada bandingannya hitungan manusia, karena surga itu adalah khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya. Dialah surga yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Di dalamnya surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surga, di dalamnya seorang mukmin akan mendapatkan apa saja yang dikehendakinya dan diinginkannya. Permintaannya tidaklah sulit dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua harapan-harapannya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti hanya kita hidup di dunia ini, kita berharap tentang sesuatu kepada manusia. Manusia punya keterbatasan untuk memenuhinya. Tidak semua harapan kita diberi atau dikabulkan oleh manusia. Tidak semua keinginan kita dipenuhi oleh manusia. Tapi nanti di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi semua keinginan manusia, semua keinginan hamba-hamba yang bertakwa. Allah akan mendengarkan dan mengkabulkan semua harapan cita-citanya ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Itulah surga yang di dalamnya tidak pernah ada penderitaan, kesusahan, kesulitan, kesakitan, kepedihan, kecapean, tidak ada kejahatan, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa malas, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada kekurangan sedikit pun sebagaimana manusia dapatkan ketika mereka hidup di dunia. Di dalamnya hanyalah ada kepuasan, keindahan, keelokan yang sungguh-sungguh sangat menakjubkan. Istana-istananya terbuat dari emas, buminya dari permata, zabarjat, yakut, dan mutiara. Keelokan dan keindahan pohon-pohonnya tidak bisa dibandingkan dengan keelokan dan keindahan yang ada di dunia yang kita lihat, dari pegunungan yang ada, dari padang rumput yang ada yang hijau, tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan apa yang ada di dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalamnya juga penuh dengan kelezatan buah-buahan dan keelokan rerumputan yang hijau. Di atasnya ada burung unta yang mendatangi orang mukmin bila ia menginginkannya. Permintaan sangat mudah tercapai tanpa susah payah menggunakan kerja, pikiran, teluh, keringat, atau usaha, atau harus mengucapkan suatu ucapan yang sampai membuat manusia kelelahan. Di sana setiap angan-angan akan terrealisasikan. Segala permintaan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi semua tempat dan para penghuninya, dan tidak ada harapan yang tersisa lagi kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memanggil mereka
wahai hamba-hambaku, bagimu kekekalan yang tidak ada kematian di dalamnya. Bahkan kematian jika ia digambarkan sebagai makhluk hidup, ketika ia datang sudah disembelih terlebih dahulu, agar tidak mengganggu kesenangan orang-orang yang beriman, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan tinggal di situ dengan jiwa yang tenang, dengan penuh keceriaan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah mereka membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditegaskan tidak ada janji pun dari Allah kecuali Allah penuhi kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Inilah surgaku, kalian tidak akan pernah keluar darinya, kalian tidak akan pernah ditimpa kesusahan, penderitaan, kesukaran. Aku, kata Allah, meridhoi kalian sehingga kalian tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Inilah surgaku yang telah aku siapkan dengan zatku yang maha tinggi untuk kalian sebagai kehormatan bagi kalian, disebabkan keimanan dan apa yang telah kalian lakukan untuk semata-mata mendapatkan ridhoku. Masuklah dengan selamat, aman, tenang, bebas, terbimbing, dan penuh kebahagiaan. Maka malaikat akan datang kepada kalian di setiap pintu untuk mengucapkan salam dan pujian di setiap tempat. Di dalamnya terdapat bidadari-bidadari jelita yang merupakan sebaik-baik apa yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak bagaikan permata yang ditata di kerajaan besar yang tidak ada yang mengetahui batas dan luasnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad-jasad akan dinikmatkan dan harapan akan direalisasikan oleh Allah. Kemudian tidak akan sirna dan jasad tidak akan rusak. Mereka memakai baju dari sutra hijau, mengenakan perhiasan berupa gelang-gelang emas dan perak, bertelekan di atas permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra, serta buah-buahan surga yang akan mendekat bila ingin mereka petik. Mereka makan tetapi tidak buang air, minum tetapi tidak kencing, tidak ada najis, tidak ada kotoran. Semua yang ada di dalamnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pencipta, maha kuasa, maha mengetahui, maha pemurah, maha pengampun, lagi maha penyayang. Wajah-wajah mereka menjadi putih dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada hamba-hambanya di surga. Keindahan di dalam keindahan, keelokan di dalam keelokan, kenikmatan di dalam kenikmatan, kebahagiaan mutlak dan kehidupan yang kekal. Namun semuanya akan lenyap dan tidak ada apa-apanya bila dihadapkan dengan kenikmatan yang lebih besar lagi. Apa itu? Yaitu kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihatnya dan kita berada di dalam surganya yang kekal, kita tidak lagi menginginkan yang lain. Kita hanya ingin selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, maha besar, maha menjelaskan sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran singkat tentang surga. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan azam kita untuk berburu, beramal, mempersiapkan diri menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.